disadari oleh kebanyakan manusia. Mereka hanya memahami bahwa tanda kesempurnaan agama Islam adalah kewajiban beribadah saja, bukan syariat khusus yang mengatur tentang hubungan antar makhluk hidup, khususnya sesama manusia. Ada hal seperti yang kita ketahui bersama, terlebih bagi umat muslim. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, dalam keburukan pun demikian. Barang siapa melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan membencinya. Barang siapa memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Jeratan hukum dan balasan apa yang akan diterima bagi para pelaku kejahatan yang suka menahan, apalagi melalaikan hak-hak orang lain? Simak ulasannya dalam Live Damai Indonesia siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Gapai Nusantara yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Aqwa Jalan Bintara Jaya Permai, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang baru saja kita saksikan tadi sebagai pembuka, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan hukum menunda dan melalaikan hak orang lain. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustaz Jumharudin LC. Dan insya Allah nanti kita siapkan 3 kesempatan untuk tanya jawab yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh saya Adi Maulana Teguh Salam kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsiran hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Ahmad Al-Masri. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan host kita yang luar biasa, Ustadz Agung, jamaah Masjid Al-Aqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini tema tentang melalaikan hak orang lain atau juga memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
kepada kita untuk memberikan amanah, menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Apa yang disebut dengan amanah? Ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan yang berhak pada hak. Makanya ketika kita mengambil yang bukan hak kita, itu selain menunjukkan khianat, itu juga menunjukkan kezaliman. Karena lawan dari adil adalah zalim. Apa itu adil? Memberikan hak pada yang berhak, menempatkan sesuatu pada tempat. Berarti ketika seseorang itu tidak memberikan apa yang sudah menjadi hak seseorang, maka dia berarti berlaku zalim. Dia pelaku kezaliman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ngeri sekali mendengarkannya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah bagi orang yang zalim. Pernah mendengar kata laknat? Apa makna laknat itu? Kalau anak saya di rumah berbuat salah, saya cubit, itu namanya saya hukum. Tapi kalau anak ada yang salah lalu saya katakan, nak, keluarlah dari rumah ini, nak, dan jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum kau mendengarkan berita yang disebutkan. Dan Allah menyebut orang-orang yang mengambil hak orang lain, baik itu dengan niat mengembalikan tapi tanpa izin, atau niat mengambil dan menguasai dan tidak ingin mengembalikan, itu yang disebut dengan ghasab. Maka orang-orang seperti itu disebut dengan zalim. Makanya agama kita ini ketika kita melarang untuk memakan harta orang lain, redaksinya menarik. Mestinya redaksinya kan begini, jangan makan harta orang lain. Mestinya begitu ya. Tapi di Al-Quran menarik sekali. Artis yang wajahnya Mirza Cak, suaranya begitu kah? Secara Kenapa suaranya nggak begini? Kenapa artis yang wajahnya Mirza Cak suaranya nggak begini? Redaksinya jangan makan harta. Kenapa suaranya nggak begini? Mengatakan jangan makan harta kalian. Kenapa Al-Quran menyebut harta orang lain itu dengan menggunakan harta kalian? Seharusnya kalian memandang harta orang lain itu sebagaimana kalian memandang harta kalian. Kalian tidak suka kan ada orang yang merampas harta kalian. Kalian kan tidak suka ada orang yang mengambil harta kalian. Begitu juga engkau harusnya melihat harta orang lain sebagaimana engkau mencintai harta. Engkau tidak suka ada yang... Jadi tadi kan aku melihat CBK yang ada Dewi Persik. Jemaah sekalian, sebetulnya Dewi Persik di CBK itu sebagai host. Kira-kira yang biasanya suka mengambil hak orang lain biasanya orang lemah atau orang kuat? Orang lemah atau orang kuat? Biasanya yang rakyat atau penguasa? Yang suka zalim biasanya yang di atas atau yang di bawah? Maka laknat Allah kepada orang-orang zalim, dan biasanya potensi zalim itu ketika orang merasa lebih tinggi dari orang lain. Setuju? Biasanya suami atau istri yang suka mengambil harta. Istri ya. Ini insya Allah istri-istri salehah semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Itu kok suaranya seperti lelaki. Zalim itu juga sama katanya dengan kata sulmun. Jadi sih mana suara seperti lelaki itu? Ya kan? Berarti saat nyanyi suara seperti lelaki, aku harus apa? Yukhrijuhum minal Sebagai gantinya? zulumati wan nur. Kenapa zalim itu terkait dengan kata kegelapan? Karena orang-orang yang zalim hidupnya akan penuh dengan kegelapan. Kalau Om Jo nonton akhir aku menemukan versi cewek, nanti katanya Om Jo bagaimana? Tapi kalau Om Jo nonton akhir aku menemukan versi cewek, nanti katanya si Om Jo bagaimana lagi? Kenapa gelap mata? Karena kezaliman
kezaliman itu menyebabkan kegelapan di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang suka makan harta haram, ya. Tapi kalau Omjonya nonton akhirnya aku menemukan versi ceweknya ini nanti kata. Tapi kalau Omjo nonton akhirnya aku menemukan versi ceweknya ini nanti katanya si Omjo bagaimana dong? Memakan harta yang haram, harta orang lain. Katanya Omjo ya. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah kenyang. Kenapa gelap? Tidak tahu mana baik, mana benar. Kenapa gelap? Zulumat. Dan di kuburan dia pun akan mengalami kegelapan. Ittaqus zulma, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, yaitu mengambil harta orang lain. Karena mengambil harta orang lain itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih hal itu Rabu kemarin. Orang yang mengambil hak orang lain sebenarnya tidak akan pernah menambah rezeki. Tidak akan pernah menambah. Dengarkan ini ya. Apa yang diambil dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau Omjonya nonton, tapi kalau Omjo nonton akhirnya aku menemukan versi ceweknya ini nanti katanya si Omjonya gimana nih? Jangan cuma lihat yang masuk. Jangan cuma lihat yang Lihatlah. masuknya 1 triliun, 2 triliun. Lihat juga bagaimana dia caranya keluar. Satu penyakit membuat dia menyebabkan harus mengeluarkan uang miliaran juta. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim ingin mengambil harta orang lain, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali kegelapan demi kegelapan dalam kehidupan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Wahai orang-orang yang zalim, yang mengambil hak-hak orang-orang lemah, mengambil harta, tanah, rakyat misalkan diambil, tanah tetangga misalkan yang diambil. Kalau triambisi ada rindu itu sih seperti jauh buku versi kan Fedi Bling. Coba cek hasilnya dulu. Coba. Ketahuilah bahwa antara orang yang dizalimi dengan Allah tak ada cara. Jika berdoa pasti Allah mengabulkan. Kalau triambisi ada rindu itu seperti jauh buku versi kan Fedi Bling. Coba cek hasilnya dulu. Coba. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia boleh dinaikin sedikit nggak? Jadi kita nggak boleh dinaikin sedikit. Karena berarti kita nggak boleh berarti kita nggak perlu dinaikin sedikit dong ya. Jadi apakah kita nggak perlu dinaikin sedikit apa ya? Insya Allah kita akan menggapai tema bahasan kita dengan segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesia. Coba deh cek triambisi ada rindu ini. Coba deh cek triambisi ada rindu ini. Kalau seperti kayak yang hari ini kita apa tuh yang gitu. Sampai kemarin Rabu kemarin Disampaikan oleh Bapak Basyarudin akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Hasan. Silakan. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, belakangan ini kita sering dengar pertengkaran atau perkara antara anak dan ibu memperebutkan warisan. Sementara anak memperkarakan ibunya karena ibunya menunda pembagian warisan. Sementara anaknya menganggap setelah bapak meninggal langsung dibagi. Karena ibu ini merasa orang kedua setelah bapaknya, dia merasa berdosa. Apakah penundaan ini termasuk melalaikan hak si anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagi silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ini campur tangan adat istiadat, sehingga orang menganggap masa tanahnya belum kering, ya, kok udah
orang tuanya meninggal, itulah yang disalahpahami oleh masyarakat. Kalau kita memahami bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik bagi seorang hamba, hamba akan patuh kepada aturan Allah. Jika orang itu meninggal dunia, kita perhatikan, kita mempersiapkan jenazahnya dan lain sebagainya, membayar hutang-hutangnya, kemudian segera membagikan warisan. Kenapa? Karena jika kita menunda-nunda, apalagi yang berkaitan dengan harta, itu saya katakan al-fulus tughayyiru nufus. Fulus itu gampang merubah hati manusia. Jadi seorang ibu itu memang menganggap dirinya bahwa beliau masih hidup. Kalau aku bagi-bagikan harta warisan kepada anak-anakku, nanti mereka menghilang dari aku. Tidak ada yang setoran lagi. Jadi itulah bisa itu kekhawatiran seorang ibu. Dan itu wajar. Sebagai orang tua, kalau aku bagi-bagi, hilang mereka, tidak ada yang mau mendekat dengan aku, kan udah dapat bagian. Dan anak kalau dia terburu-buru mungkin berpikir, ibunya berpikir bahwa anak ini kepingin banget bapaknya meninggal. Nah, sedangkan kalau kita patuh kepada syariat Islam bahwa pembagian harta warisan sesudah meninggal, selepas kita sebutkan apa yang kita sebutkan tadi, itu yang terbaik. Kenapa? Karena makin lama menunda, pertama numpuk. Kedua, kalau tiba-tiba ahli waris meninggal, nanti ribut lagi, ya ribut lagi, pertengkaran lagi, sehingga orang-orang di situ menganggap ini makin rumit urusan. Sampai ada yang mengatakan sampai 7 turunan aja harta warisan belum dibagikan. Jadi rumit, maka lebih cepat lebih bagus. Ya, lebih cepat lebih bagus karena jika menunda ya itu sebuah kezaliman. Karena ada pembagian yang harus segera dibagikan demi aturan Allah. Dan aturan Allah, Allah tahu yang terbaik untuk hamba. Jika orang menemukan menciptakan kulkas, dia sudah bikin aturan, betul? Kalau Anda lakukan ini aman, kalau Anda langgar ini rusak, betul nggak? Kan Allah yang menciptakan makhluknya, dan Allah yang tahu yang terbaik buat hamba apa. Maka lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan setiap orang itu haknya masing-masing. Karena akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menunda warisan untuk dibagikan pada waktu yang tepat, cari waktu yang tepat. Jangan orang baru dikubur hari ini, pagi hari, sore hari minta, tidak sabar dulu. Waktu orang masih sedih, masih berduka, ya ada waktu yang tepat. Coba lihat ini tanggal 7 September 2015. Coba lihat ini tanggal 7 September 2015. Bapak ini seakan-akan memang memiliki banyak aset. Coba lihat ini tanggal Ketika meninggal, banyak yang Coba lihat ini tanggal 7 September 2015 ini. Perikatan Abu. Kalau orang seandainya meninggal dia wajib menutupi hutangnya dulu. Kalau seandainya belum cukup, ahli warisnya yang luruskan. Tapi kalau orang itu punya hutang, itu dalam aturan syariatnya saya katakan kita ini ahli syariat. Jadi kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan hutang, kemudian keluarga ahli warisnya nggak punya uang sama sekali, yang wajib menutupi hutangnya siapa? Ada dua hal. Anak-anaknya kan nggak sanggup, nggak mampu. Terus yang bisa siapa? Yang pertama itu dibiarkan ada yang bayar, dan itu tanggung jawab beliau di akhirat. Jelas? Karena warisnya dari mana dapat? Betul? Kalau mereka nggak sanggup, ya itu tanggung jawab beliau di akhirat. Yang kedua, wajibnya negara. Dari uang zakat kita tutupin hutang orang, kan ada pembagiannya. Jelas? Allahu a'lam. Baik, terima kasih saya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Feni yang akan dijawab oleh Ustaz Jumarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Feni. Yang saya mau tanyakan hak dan kewajiban orang lain yang ada di dalam keluarga masing-masing. Seperti kita sedang melakukan infak, jangan yatim, tapi itu mungkin belum semuanya yang tolong berdoa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Jumarudin. Ya, terima kasih. Hak kewajiban terkait dengan
kalau itu sudah sampai wajib mengeluarkan misalkan 2,5%. Nah, sudah ada ketentuannya kalau zakat wajib itu. Nah, itu yang apabila kita tidak tunaikan berarti kita memakan harta orang lain. Nah, kadang-kadang orang memahami memakan harta orang lain itu cuma dengan merampas, dengan korupsi. Banyak orang yang memahami itu. Padahal kalau kita memiliki harta dan harta itu sudah mencapai batas kewajiban untuk berzakat, 85 satu tahun dalam kepemilikan 85 gram itu, lalu dia tidak memberikan hak 8 asnaf itu adalah hak sah, maka dia telah memakan harta orang lain. Artinya dia sama dengan mencuri, sama dengan korupsi, karena korupsi itu memakan atau mengambil hak orang lain. Ini apa namanya hukumnya yang harus ditegakkan ketika kita berkait dengan hak kepada orang lain. Ada pun infak yang sifatnya sunnah, sedekah yang sifatnya sunnah, yang takarannya tidak ditentukan berapa, maka sesungguhnya yang lebih utama kita infaki, sedekahi adalah kerabat-kerabat kita. Makanya mengapa ada bab silaturahim? Silah artinya menyambung, rahim itu orang yang Dengar kata Dorami. mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah. Kenapa demikian? Karena kalau mereka sudah terhubung, sudah baik dengan kita, mudah kita ngajak ke pengajian. Betul nggak? Betul atau tidak? Nah, jadi ternyata hubungan kita dengan orang lain itu lebih ditekankan kepada hubungan yang zakat wajib. Nanti katanya Om Jo bagaimana? Zakat wajib. Adapun zakat yang sunnah, yang wajib sebenarnya juga untuk keluarga yang bukan menjadi tanggungan utama. Akan tetapi yang wajib ini sudah ada batas-batas berapa yang harus kita keluarkan. Adapun yang sunnah itu menunjukkan kedermawanan Anda. Jika kita mengeluarkan yang wajib, boleh jadi itu tidak menunjukkan kedermawanan karena itu adalah sebuah kewajiban. Tapi jika kita mengeluarkan yang padahal bukan wajib, itu tanda bahwa kita benar-benar dermawan. Nah, kalau kita kembangkan banyak kasus orang lupa membayar zakat dan pada suatu hari dia mengalami bencana begitu, kecurian, perampokan dan sebagainya. Apakah ini kalau kita tadabbur, benarkah Allah memaksa kita untuk mengeluarkan atau memang ada hal lain yang bisa dijelaskan? Jadi pembahasan kita ini sangat luar biasa. Karena salah satu hadis nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Al-Masri adalah Madlul Ghani Zulmun. Menundanya orang-orang yang sudah memiliki kecukupan itu adalah kezaliman. Dan itu adalah saat kita misalkan harus bayar utang, sudah jatuh tempo dan kita punya, lalu kita tangguhkan. Nah, itu adalah kezaliman. Nah, sedangkan zakat itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Ketika kita sudah memiliki kewajiban untuk berzakat, mampu saat itu kita bayar karena wajib, lalu kita tunda, maka kita telah berbuat kezaliman. Bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Justru musibah itu salah satu sebabnya adalah karena kita tidak segera berzakat. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini ayat luar biasa. Infaklah di jalan Allah, jangan campakkan dirimu pada kebinasaan. Apa hubungan ayat ini dengan kebinasaan? Kalau Anda tidak infak, Anda akan binasa. Wa anfiqu fi sabilillah. Kalau Anda tidak tunaikan zakat Anda akan binasa. Karena itu mestinya dia segera bertaubat, dan kalau dia bertaubat kita ampun menyesal, insya Allah terima, Allah terima, dan zakat yang belum dia bayar kita tetap menjadi hutang budi. Maka nanti akan jadi urusan di akhirat nanti. Betul. Nah, itu lebih Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti di segmen yang berikutnya saya Ahmad akan menjelaskan kembali kita berkaitan dengan larangan mempersulit urusan dan Tamatisnya Mega Aulia 2001 sampai 2019. Tamatisnya Mega Aulia 2001 sampai 2019.
Nggak sampai sekarang ternyata tulisannya. Ternyata tulisannya tahun aktifnya 2001 sampai 2019.